Penyebar cahaya sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Ketika Abu Amr bin Hafs mentalak Fatimah binti Qais dengan talak bain, talak 3, sebelum selesai masa iddahnya sudah ada 2 orang yang melamar, ada Abu Jaham dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita memuji seraya bersyukur pada Allah pada kesempatan Sabtu pagi hari ini. Kita kembali berjumpa di saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam, radio dan juga TV Roja. Kita memuji atas segala nikmat dan bersyukur atas segala nikmat Allah yang telah dilimpahkan pada kita semuanya untuk bisa kembali duduk bersama dan mengikuti bimbingan serta pelajaran yang akan disampaikan oleh guru kita, Ustadz Khalid Samudi LC Hafidhallahu Ta'ala, dari lanjutan pembahasan Fiqhul Usrah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Alhamdulillah Ustadz telah meluangkan waktunya kembali hadir di studio kami di Cilengsi untuk melanjutkan pembahasan ini, dan sebelum kita mulai kita akan sapa terlebih dahulu beliau yang telah hadir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Ahlan bikum. Gimana Ustaz kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik Ustaz ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz telah menyempatkan untuk datang ke sini, dan menurut informasi yang telah disampaikan oleh Ustaz, kita akan bahas mengenai bila komunikasi tidak menyambung Ustaz. Iya. Dan tentunya kami persilahkan kepada kaum muslim dan muslimat yang ingin bertanya, silahkan di 0218236543 atau pesan singkat di nomor tersebut. Selanjutnya kepada Ustaz kami persilahkan, falyatafadhal maskuran. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, kaum muslimin pemerhati Roja di mana Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini bisa berjumpa, bisa kembali menelaah bagaimana Islam memandang hubungan keluarga, hubungan suami istri dan juga keluarga yang besar, baik anaknya maupun juga kepada kerabat yang ada. Pada pagi hari ini kita melihat adanya fenomena cukup besar ya, yang muncul bukan hanya karena ketidakmampuan manusia, namun juga karena banyaknya faktor-faktor luar yang mempengaruhi seorang untuk tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Padahal ini penting sekali. Allah memandang komunikasi sangat baik sekali. Dengan adanya bahasa yang Allah ciptakan kepada semua bangsa yang ada, beragam bahasa yang mungkin ribuan bahasa, mungkin sudah bisa atau 1000 bahasa yang ada di dunia ini, itu menunjukkan pentingnya komunikasi antar manusia. Bahkan hewan pun tetap berkomunikasi dengan sesamanya dengan bahasa mereka miliki. Namun perhatian kita khususnya rumah tangga terhadap hal ini sangat lemah sekali. Kita bayangkan oleh kita bagaimana sebuah rumah tangga hancur berantakan ternyata hanya karena kecurigaan yang muncul dari ketidakpercayaan pasangannya. Setelah kita lihat kembali, ternyata munculnya berawal dari komunikasi yang tidak baik. Maka sampai dalam banyak ayat, diantaranya wa qul linnasi husna. Ya, berkatalah kepada manusia orang lain ya, dengan husna, dengan cara yang terbaik. Ya,
terbagus, menunjukkan bahwa komunikasi bukan hanya menyampaikan isi hati kita dalam bentuk bahasa, namun juga harus mengatur bagaimana kita mengetahui orang yang mendengar itu memahami benar apa yang kita sampaikan. Karena menggunakan bahasa qulin nasi husna. Husna itu adalah balighatun minal husni ghayataha. Artinya terbaik. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW banyak menggunakan bahasa-bahasa yang memudahkan pendengarnya itu memahami apa maksud yang beliau inginkan. Bahkan bisa mengambil banyak pengertian-pengertian lainnya yang bermanfaat bagi mereka dalam kehidupan mereka di dunia ini. Menunjukkan perhatian cukup luar biasa. Dan Allah juga sampaikan dalam Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lakum. Bahwasanya para istri adalah pakaian kalian dan kalian adalah pakaian para istri. Menunjukkan bahwa ada di sana sebuah keharusan kita untuk berkomunikasi dengan pasangan kita. Namun ironisnya saat ini banyak keluhan terjadi dan hilangnya komunikasi di antara pasangan suami istri. Ini berbahaya, sangat berbahaya sekali. Karena akan memunculkan kesalahpahaman. Padahal harus saling memahami, ini munculnya apa? Salah faham. Yang kedua, saling mengerti. Saling memahami, saling mengerti. Ini adalah konsep ataupun dasar pondasi yang harus ada pada sebuah rumah tangga. Namun malah putus komunikasi, artinya putus saling mengerti dan saling memahami tersebut. Kemudian muncul lagi ketidakpercayaan pada pasangannya. Muncul opini, muncul kekhawatiran bahwa ia akan dibohongi oleh pasangannya, akan dustai oleh pasangannya, dan akhirnya saling curiga. Sang istri mencoba untuk mengetahui apa isi HP suaminya, dan juga sebaliknya suami juga ingin mengerti apa isi HP sang istri. Karena ada kekhawatiran yang luar biasa, adanya perselingkuhan atau yang lainnya. Tidakkah cukup dengan komunikasi yang baik sehingga saling keterbukaan dan saling mengerti, saling memahami akan muncul bila dibangun di atas komunikasi yang baik tersebut. Ini problem yang besar yang bisa menghasilkan perceraian, pertengkaran, bahkan permusuhan antar pasangan tersebut. Dapatkan banyak yang sudah bercerai, bermusuhan setelahnya. Tidak hanya selesai dengan perceraian saja, bahkan terus saling menghujat setelah perceraiannya. Bukankah ini muncul akibat salah dalam berkomunikasi? Maka bila sampai komunikasi diputus, maka resiko yang banyak akan terus berlanjut. Iblis dengan bangganya akan berbangga-bangga ketika kita dapatkan banyak manusia, banyak kaum muslimin yang bercerai. Mereka berusaha bagaimana menghambat komunikasi yang ada pada pasangan suami istri. Sehingga akhirnya kekhawatiran disampaikan oleh mereka kepada para pasangan istri, suami istri, agar mereka tidak mampu berkomunikasi dengan baik dengan sesamanya. Alangkah ruginya bila kita akan membuat iblis bahagia. Alangkah ruginya bila kita para setan berbangga-bangga karena mampu memisahkan pasangan suami istri tersebut. Demikianlah seorang mukmin melihat bahwa komunikasi bukan hal yang sepele, tapi hal yang luar biasa bermanfaat untuk menstabilkan kondisi rumah tangga. Ada masalah, komunikasikan. Sehingga terjadilah sebuah rumah tangga yang baik, saling percaya, saling mengerti. Karena apa? Karena saling berkomunikasi sama mereka. Menampilkan kasih sayangnya dalam bentuk yang cukup indah dengan perkataan dan dengan perbuatannya. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah ta'ala,
perbaiki komunikasi kita dengan pasangan kita. Lihat bagaimana pentingnya komunikasi ini, karena akan menjalin di sana saling pengertian, saling memahami, dan saling percaya, dan ada keterbukaan yang akan membuat rumah tangga tetap hangat, berumah tangga tetap semarak, dan tidak ada bahasa kesepian di rumah tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa tips yang ingin saya sampaikan kepada kaum muslimin semuanya, ya, tentang bagaimana kita membangun hubungan komunikasi yang kuat dengan pasangan kita. Yang pertama, luangkan waktu untuk berbicara berkualitas. Di tengah kesibukan kita sehari-hari, seringkali kita lupa untuk meluangkan waktu khusus untuk pasangan kita. Padahal itu sangat penting. Ya. Mungkin buat jadwal satu waktu khusus untuk berbicara ringan. Misalnya ambil satu hari itu setengah jam ataupun kurang dikit. Anggaplah sekitar itu. Untuk saling berbicara tanpa gangguan. Untuk saling berkomunikasi tanpa gangguan. Tanpa anak, tanpa HP, tanpa televisi, tanpa ada benda-benda yang bakal mengganggu interaksi pasangan tersebut. Ya. Buat topik yang beragam. Ya. Jangan hanya membahas masalah rumah tangga saja atau anak saja, ya, tapi ceritakan hal-hal yang sepele, kita anggap sepele, ataupun juga pengalaman kita yang lucu, misalnya di kantor, di sekitar kita, atau ada kisah-kisah yang menarik dari yang kita lihat, ya, di sekitar kita, yang itu bisa menimbulkan menghidupkan komunikasi yang ada. Bahkan juga mungkin bicara impian, ya, masa depan kita, bicara impian, ya, tentang apa yang kita inginkan ke depannya dan lain sebagainya. Ini akan membantu menjaga percakapan tetap ringan dan menyenangkan. Jadi kalau ketemu, pakailah bahasa-bahasa yang ringan, jangan yang berat-berat. Apalagi kalau kita mau misalnya membuat waktu, misalnya menjelang tidur, di mana waktu itu semua lelah, ya, tapi dengan pembahasannya ringan, ya, dengan canda, dengan cerita, insya Allah akan memberikan nilai yang lebih untuk kedekatan sesama. Atau juga ketika pergi-pergi, ya, memanfaatkan momentum bertemu di mana saja, baik melalui WhatsApp, dengan video call atau yang lainnya, untuk saling bertanya kabar, ya, di waktu-waktu tersebut. Ini juga akan mampu memperkuat hubungan komunikasi antar pasangan yang ada. Demikian juga yang kedua, jadilah pendengar yang aktif dan penuh empati. Artinya komunikasi kan mendapat dua arah, ada yang bicara, ada yang mendengar, ya. Maka mendengarkan, ya, dengan tulus jauh lebih penting daripada sekedar menunggu giliran untuk bicara. Jadi orang itu bila ada yang bicara pengennya didengarkan, yang mendengarkan juga pengen berbicara. Maka salinglah melihat ini dengan baik. Maka kita sebagai seorang muslim ataupun muslimah hendaknya fokus penuh. Artinya ketika pasangan berbicara, ya, berikan perhatian penuh, ya. Hindari kita menginterupsi atau memotong pembicaraan atau buru-buru memberikan solusi atas yang disampaikan. Karena kadang pasangan kita itu bicara bukan untuk minta solusi, tapi hanya ingin didengarkan oleh pasangannya. Dan banyak terdapatkan, ya, orang-orang yang berprofesi hanya sebagai pasangan mendengarkan cerita orang. Artinya dibayar hanya untuk mendengar, ya, apa yang menjadi keluh kesah atau bicara ringan yang membuat dia terhibur, hanya dengan cara mendengarkan dengan aktif dan penuh empati. Tunjukkan empati kita, ya. Cobalah menahan perasaan pasangan Anda. Ucapkan kalimat seperti, aku bisa bayangkan betapa lelahnya kamu hari ini, ketika bersemuanya dalam keadaan lelah. Atau, ya,
tunjukkan ucapan terima kasih kepada pasangannya. Saya senang kamu ikut membantu di dapur dan lain sebagainya, sehingga akan muncul di sana tunjukkan empati kita kepada pasangan kita. Itu kadang-kadang juga butuh gerakan tubuh, gerakan bahasa tubuh. Misalnya mata kita memperhatikan omongannya, anggukan kepala, ya, pegang tangannya. Gestur kecil seperti ini yang kadang-kadang sepele bisa membuat pasangan merasa didengarkan dan dihargai. Sehingga dengan adanya perhatian yang tulus kepada pasangannya ketika berbicara, baik sebagai suami ataupun istri, akan memberikan rasa penghargaan kepada pasangannya, sehingga akan memudahkan berkomunikasi dalam hal ini. Silakan Anda lihat bagaimana para mad'u, para ibu-ibu, bapak-bapak yang bertanya kepada ustadznya, ya, didengarkan pertanyaannya sampai selesai, kemudian baru diberikan jawaban bila memang butuhkan jawaban. Ya. Menunjukkan bagaimana pentingnya seorang menjadi pendengar yang baik kepada orang lain, khususnya pasangan kita. Ya. Kemudian juga kita gunakan bahasa yang positif dan membangun, atau dalam bahasa yang top sekarang adalah positive parenting. Ya, bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif dan membangun. Ya, ini semua akan mempengaruhi respon pasangan kita. Pilih kata-kata yang baik, ya, kata-kata yang menghindari adanya menyalahkan, memvonis, ya, dengan pasangan kita. Sehingga hindari kata-kata misalnya kamu yang menyalahkan, ganti, ya, dengan bahasa yang lebih positif. Contohnya, kamu selalu tidak pernah membantu, kamu selalu nggak pernah perhatian. Ganti, ya, ganti, ya, dengan bahasa yang lebih baik. Ya, misalnya aku merasa kesepian saat mengerjakan semuanya sendirian, artinya butuh perhatian. Ya, atau juga dengan bahasa bahwa saya senang sekali bila berbicara itu didengarkan dan lain sebagainya, sehingga bisa menimbulkan sebuah perasaan yang menyenangkan di hati pasangan kita tersebut. Tapi di sana ada juga nasihat ataupun ada juga sindiran kepada dia bahwa dia selama ini kurang mendengarkan pembicaraan pasangannya tersebut. Mungkin juga butuh berikan apresiasi. Ucapan doa, jazakillah khairan, jazakallah khairan. Suami datang membawakan misalnya hadiah, kadang-kadang juga memberikan uang kepada istrinya. Ucapkan jazakumullah khairan atas itu semuanya. Ya, puji suami. Ya, terima kasih, walaupun kadang-kadang hal yang kecil. Ya, misalnya terima kasih, ya, atau jazakallah khairan atas masakannya. Ya. Kemudian juga ucapan barakallahu fiik kepada para istri kita atau suami-suami. Penting, ya, untuk menampilkan sebuah komunikasi yang baik, sehingga ketika mengatakan terima kasih sudah membantu saya di dapur, ketika suaminya bantu di dapur, walaupun kadang-kadang suami membantu dia kadang-kadang mengotori dapur juga, ya, karena laki-laki kalau ke dapur biasanya tidak bisa rapi, tapi jangan disalahkan, tapi sampaikan bahwa ucapan terima kasih telah membantu di dapur, karena tetap ada perasaan senang ketika ada mendampingi di dapur tersebut. Demikian juga, ya, bahasa aku sudah bahagia dengan usaha yang suami lakukan dalam mencari nafkah dan sebagainya macamnya. Artinya upayakanlah kita gunakan bahasa-bahasa yang memberikan apresiasi kepada pasangan kita dalam apa yang mereka perbuat. Masakan anak-anak, kebersihan rumah, penataan barang yang bagus bisa menjadi bahan kita untuk berkomunikasi dengan mereka. Menempatkan barang kalau nggak pas, Masya Allah sudah
hebat ya, namun kalau dipindahkan ke sini akan lebih hebat lagi, lebih baik lagi, dan lain sebagainya. Ini yang tidak membuat mereka itu merasa apa? Merasa disalahkan oleh pasangannya. Ini juga sangat penting untuk kita belajar untuk mengembangkan ini semuanya agar rumah tangga lebih baik lagi. Demikian juga bila ada konflik, selesaikan ya dengan baik. Karena konflik dalam rumah tangga itu hal yang wajar. Bahkan dapat dikatakan tidak ada satu keluarga tanpa konflik. Yang terpenting adalah cara kita dalam menghadapinya. Ya. Pertama yang harus diingat adalah jangan berasumsi. Ya, jangan banyak berasumsi. Ya, tapi ya, kita harus tanya. Ya, jangan kita merasa sudah tahu apa yang ada dalam pikiran pasangan kita. Ya, tapi tanyalah langsung kepada pasangan dengan kepala yang dingin. Ya, jika ada yang mengganjal di hati, sampaikan ada apa. Ya, sehingga jangan sampai banyak berasumsi. Dan banyak permasalahan keluarga itu timbul karena banyak berasumsi. Ya, sehingga memahami pernyataan pasangannya dengan asumsi yang dimilikinya, dan akhirnya berbahaya. Yang harusnya itu adalah nasihat yang baik, jadi kayak menghantam, menyalahkan, memvonis dirinya, dan akhirnya nggak menerima itu semuanya. Ya. Demikian juga adanya upaya untuk bersama-sama bermusyawarah menyelesaikan konflik yang ada. Anggaplah ya kita ini adalah tim, ya. Suami istri adalah tim, ya, yang sedang menghadapi masalah. Alih-alih mencari siapa yang benar dan salah, ya, maka fokus saja pada solusi yang terbaik untuk kedua pasangan tersebut. Lebih manfaat ketimbang siapa yang salah, siapa yang ini. Kayak kita ketika kita kena penyakit misalnya, kita mengatakan, wah saya siapa yang nularin saya penyakitnya. Jangan. Kita malah berubah, apa sih solusinya agar cepat sembuh, sehingga pasangan itu akan lebih enjoy, lebih nikmat, ya, dan lebih bisa merasakan kehangatan dalam rumah tangga tersebut. Demikian juga jaga kejujuran dan keterbukaan. Ini adalah pondasi dari kepercayaan. Artinya rasa percaya itu akan tumbuh bila ada kejujuran dan keterbukaan. Ya. Sehingga pondasi utama pernikahan dan komunikasi ya, adalah membangunnya dengan kejujuran dan keterbukaan. Terbuka tentang perasaan misalnya. Jangan memendam perasaan dalam masalah, sampaikan dengan terbuka. Ya. Walaupun hal-hal yang tidak membuat nyaman. Ya. Jangan sampai masalah kecil menumpuk dan menjadi besar. Nah, dengan yang jujur dan terbuka akan muncullah saling percaya. Maka tunjukkan bahwa Anda mempercayai istri Anda, mempercayai suami Anda. Ya. Dengan begitu, ya, akan muncul saling percaya. Nah, saling percaya ini akan menciptakan rasa aman yang memungkinkan komunikasi ya, berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, kita memandang ya, ini beberapa tips yang tampaknya perlu kita lakukan untuk kemudian mudah-mudahan berakibat baik dalam komunikasi dalam rumah kita. Jangan jadikan komunikasi seperti orang-orang terdahulu, di mana para ibu kita itu dia menerima, pokoknya benar salah, terima salah. Tidak demikian. Sekarang zaman di mana orang sudah lebih pintar, lebih bisa menilai ya, mana yang benar, mana yang salah. Tapi upayakan dalam rumah tangga, bila menyelesaikan masalah, jangan lihat mana yang benar, mana yang salah. Tapi cari solusi yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Demikian juga adanya niat yang tulus dari kedua belah pihak untuk menjaga keutuhan rumah tangganya. Sehingga ini semua akan menghalangi
rasa malunya, menghalangi rasa segannya, menghalangi kekhawatiran yang ada. Ya. Banyak dapatkan para suami berasumsi, kalau saya ngomong begini, negur begini, nanti saya akan marah, akan ribut, akan timbul panjang. Ya, yang akhirnya dia tidak bicara. Padahal diamnya dia bahkan bisa membuat ledakan luar biasa di rumah tangganya, sehingga susah untuk dipadamkan lagi ketika sudah menjadi api yang membara. Maka butuh di sini ya sebuah niat yang tulus dari kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya dengan mencoba berlatih berkomunikasi dengan baik dengan pasangannya. Mudah-mudahan dengan komunikasi baik ini akan muncul hubungan yang baik, saling percaya. Ya, kejujuran, keterbukaan akan membuat rasa percaya pada orang yang pasangan kita. Bukan juga dalam banyak hal. Pemerintah dan rakyat pun mestinya ada kejujuran dan keterbukaan, sehingga ada di sana komunikasi yang baik yang bisa memberikan kenyamanan pada kedua pihak. Tanpa itu semuanya ya, putusnya komunikasi berbahaya, bukan hanya untuk pasangan rumah tangga, bahkan untuk masyarakat dan negara. Maka mari bangun komunikasi yang baik dan kuat agar kita bisa selamat dari semua makar dan tipu daya syaitan dan bala tentaranya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum. Fikum barakallah. Jazakallahu khairan atas pelajaran serta bimbingan dari pertemuan kita di program Fikul Usra ini. Semoga dapat menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah berikan taufik, hidayah untuk kita bisa memahami dan juga berusaha untuk mengamalkannya dalam rangka kita memperbaiki komunikasi dalam rumah tangga kita antara istri dan suami dan antara orang tua dan anak, sehingga akan tercipta kebaikan dan tujuan dalam berumah tangga. Ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Roja dimanapun Anda berada, kini kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya, silahkan di 0218236543. Kami akan bacakan dari hamba Allah di Bogor, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya sudah menikah dengan suami, ini mau berjalan 5 tahun. Ketika kami berdua sedang keluar rumah dan di luar rumah itu kadang bertemu berbanyak orang. Ketemu perempuan yang auratnya terlihat. Ketika saya melihat mata suami saya tertuju ke wanita tersebut, saya langsung diam 1000 bahasa. Yang tadinya ceria jadi diam 1000 bahasa sama suami. Apakah sikap saya ini, termasuk saya ini belum dewasa ya Ustadz? Apakah sikap saya ini salah? Saya mau mengabaikan saja susah Ustadz. Tetap ada rasa nggak enak di dalam hati lihat suami melihat wanita lain. Inilah sebuah bentuk kecemburuan sang wanita kepada suaminya. Yang ini bila dikelola dengan baik ya, akan memberikan pengaruh yang luar biasa pada sang suami. Ya, tunjukkanlah ya dengan baik dan ajak suami berkomunikasi yang baik sehingga paham bahwa istrinya sangat mencintai suaminya, bahwasanya cintanya itu sampai pada upaya agar suami tidak masuk neraka karena melihat hal-hal yang luar biasa ya, yang dia itu membuat berdosa. Maka bila itu arahnya adalah ke sana, ya, maka akan baik. Tapi kalau hanya didiamkan saja, kemudian suami nggak paham, maka suami juga nggak berubah, ya, karena nggak memahami apa maunya sang istri, dan istri pun akhirnya apa? Kecewa. Dan karena kecewa, akhirnya muncullah iblis ya, yang menyeret dia untuk kemudian menghilangkan sedikit demi sedikit kepercayaan kepada sang suami. Ini yang kita khawatirkan ya. Maka mudah-mudahan pada waktu yang akan datang kita akan membahas bagaimana mengolah cemburu, yang itu merupakan bagian yang luar biasa sebetulnya, karena Allah mensifatkan dengan ghirah, dengan kecemburuan, dan dia pun juga punya rasa cemburu, dan
terlihat bagaimana Aisyah punya kecemburuan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada pasangan-pasangan Nabi yang lainnya, yang itu muncul karena cinta yang dalam dari Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka bersyukurlah saudari yang masih punya kecemburuan ketika suaminya bermaksiat. Berarti cintanya bukan hanya semata-mata harta dan kebutuhan duniawi, tapi juga ya menyangkut tentang bagaimana menjaga sang suami agar terhindar daripada hal-hal yang berdosa. Kalau cemburunya demikian, insya Allah luar biasa. Tapi kalau cemburunya hanya karena takut ada yang lainnya ya yang akan mengambil suaminya, ini yang tidak benar. Karena hal itu adalah hal yang di Indonesia sulit dihindari. Seorang laki-laki dengan semua keadaannya itu pada asalnya matanya apa? Keranjang. Artinya cinta dan senang dengan yang indah-indah. Kalau tidak ia jaga dengan iman dan takwa, maka matanya susah untuk diikat ataupun ditahan. Makanya dikatakan bahwa menikah itu adalah untuk menundukkan pandangan mata sang laki-laki. Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai para pemuda yang mampu menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil fard. Karena nikah itu akan mampu menundukkan pandangan dan menjaga kemaluannya. Maka ini menunjukkan bagaimana pentingnya pasangan yang bisa membuat suaminya itu menundukkan pandangan yang ada. Demikianlah, kita gak pungkiri manusia punya ketergelinciran. Maka nasihat, dakwah, ajakan untuk menghindari itu adalah hal yang luar biasa, harus ada di zaman sekarang ini dan tidak ada henti-hentinya. Tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai dengan cara tadi memvonisnya atau sampai membuat dia jadi bosan dengan ungkapan yang berulang-ulang oleh yang menasihatinya. Maka saudari, manfaatkanlah itu semua untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk niat menyelamatkan suami dari hal-hal yang haram, sehingga nanti bernilai ibadah dan bisa menjadi keberkahan dalam rumah tangga saudari. Namun jangan sampai itu membuat saudari hilang kendali sehingga akhirnya bersikap yang tidak benar dan melampaui batas, karena bisa menghasilkan hal-hal yang tidak baik bila tidak dikelola dengan baik, nggak dimanage dengan baik oleh saudari. Ya, semoga cemburu ini tetap ada pada hati saudari dan diarahkan kepada hal-hal yang bersifat agama, yang bersifat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik. Nah, terima kasih atas nasihat dan jawabannya, khususnya untuk yang bertanya Ibu tadi dan juga kita yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Kembali kami undang untuk Anda yang bertanya, silahkan di 0218236543. Kami akan bacakan kembali dari pertanyaan Rafa Adriano di Kota Bekasi. Ustadz, saya memiliki permasalahan yaitu jarang berkomunikasi dan susah ngomong atau berkomunikasi dengan orang lain. Nah, apakah yang harus saya lakukan? Apakah saya harus tampil ke depan, berani public speaking, atau harus belajar public speaking dan belajar ngomong? Terima kasih Ustadz. Nah, seorang yang mengerti itu sebagai sebuah kekurangan, maka harus merubahnya. Alhamdulillah saudara sudah menyadari bahwa tidak bisa bicara dengan baik pada orang lain adalah sebuah kekurangan. Maka perbaiki kekurangan tersebut. Banyak sekali cara ya untuk itu semuanya. Mungkin dengan belajar public speaking, mungkin menjadikan istri sebagai objek ya untuk kita melatih bicara. Artinya minta sama istri ya di awal ngomong, saya pengen belajar bicara, tolong dibantu sehingga saya pernah bicara dengan lancar. Berapa banyak para ibu-ibu yang dulu pendiam ketika awal pernikahan, setelah punya anak jadi cerewet ya. Kenapa? Karena ia merasa bahwa ia harus bicara dengan anaknya, harus bisa membuat anaknya senang senyum
Ya, ketika kita punya bayi, kita pengennya senyum, maka kita apa? Ngajak bicara kepada dia. Mungkin nggak paham, sang bayi nggak paham, tapi sang ibu merasa ketika dia bicara ada respon dari sang bayi, dia merasa bahagia dan akhirnya biasa bicara dengan anak-anak, akhirnya lama-lama jadi bisa mengalahkan sang suami yang dulu mungkin lebih pandai berbicara. Dan alhamdulillah untuk saat ini banyak orang yang mau melatih orang lain berbicara. Mungkin dengan latihan storytelling misalnya, atau dengan belajar public speaking. Bahkan saya dengar, masa belum praktekkan, ya, adalah bahwa mungkin dengan kita belajar jadi pembawa acara kayak di televisi itu, ya, bacakan teks ya yang ada itu biar hidup, ya, biar hidup sehingga kita bisa mempunyai kemampuan untuk menyampaikan dengan bahasa yang lebih hidup daripada biasanya, ya. Dan banyak yang lain lagi. Yang jelas, ya, minta sama Allah kemudahan agar diberi kemudahan bisa merubah, ya, sifat kita yang tadi kurang menjadi lebih baik lagi. Itu butuh proses, ya, butuh proses dan butuh konsistensi, butuh keteguhan untuk terus, ya, berlatih berlatih. Ingat bahwasanya ini menyangkut kehidupan Anda nantinya. Kalau bicara dengan istri saja nggak bisa, ya, karena dipertahankan sifat tadi, maka berbahaya bagi rumah tangga Anda. Tidak mesti sang istri kayak zaman dulu, ya, para umat zaman dulu itu masya Allah menerima dengan suaminya ala kadarnya, ya, karena nggak ada komunikasi, kayak nggak ada televisi, nggak ada HP, nggak ada video YouTube, TikTok dan lain sebagainya, sehingga sang ibu mungkin cukup dengan apa ngomong sepatu bata selesai. Saat ini, ya, orang ngajari bicara luar biasa, maka gunakanlah, ya, waktu Anda untuk berlatih berbicara, ya, baca dengan bahasa komunikasi yang baik, dan insya Allah mudah-mudahan dengan niat yang tulus, semangat yang membara, serta cara yang benar, Anda akan dapatkan kemampuan berbicara yang nantinya bermanfaat bagi Anda, baik sebagai suami atau pemimpin, atau mungkin nantinya menjadi rakyat yang baik yang mampu menyuarakan aspirasinya dengan cara yang baik dan benar juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, terima kasih Ustaz atas sarannya atau nasihat bagi Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah mudahkan dalam rangka Bapak ini belajar berkomunikasi dengan orang lain, dengan masyarakat dan keluarganya, sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan atau cita-cita Bapak, pandai di dalam melakukan komunikasi untuk menjalin kebaikan. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari Ummu Mauza yang bertanya, Ustaz, mohon izin Ustaz bertanya, apakah rumah tangga yang di dalamnya berbeda akidah itu bisa diperbaiki karena masing-masing merasa benar? Ustaz, silakan. Sangat mungkin, ya, sangat mungkin terjadi perbaikan. Dahulu sahabat Nabi, ada yang sudah Islam, istrinya belum. Atau ada istrinya Islam, suaminya belum. Contohnya Abul As masih kafir, sedangkan Zainab sudah muslimah, sehingga Nabi pisah keduanya, ya. Tapi komunikasi itu membuat mereka menjadi tetap. Artinya, ya, dengan cinta yang ada, ya, seorang bisa saja mengalahkan apa yang menjadi keyakinannya, ya, untuk beralih pada keyakinan pasangannya. Maka dari itu Islam melarang muslimah menikah dengan non muslim, karena memang faktor laki-laki mempengaruhi perempuan sangat luar biasa, ya. Artinya ketika sang perempuan merasa cintanya bulat, ya, kemudian kebutuhan juga bulat dengan sang suami, otomatis akan menyerah dan mengikuti apa yang menjadi akidahnya sang laki-laki. Apalagi dia punya akhlak yang mulia dan mampu
membuat bahagia pasangannya tersebut. Maka sudah penting komunikasi. Dan Anda mungkin, ya, kalau Anda ibu-ibu ya, mungkin sekali ya membawa pasangannya untuk bersama-sama memiliki akidah yang benar, manhaj yang benar. Tapi dengan syarat, tentunya ada di sana faktor-faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, niat yang tulus, yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mohon sama pertolongan ya, agar mampu merubah akidah sang suami itu menjadi baik sesuai harapannya. Kemudian yang ketiga, belajar ya, belajar berkomunikasi yang baik. Sehingga ketika sang suami melihat bahwa Anda adalah seorang yang punya akidah baik, kemudian amalannya mengamalkan amalan sunnah Nabi, kok bagus, istimewa, maka jangan tertarik untuk mengetahui kok bisa dia jadi baik seperti itu, ada apa. Nah, dia jangan tanya, ajak dia untuk mengerti ya apa yang Anda miliki. Ini bila sudah menikah, sudah Pak menikah, karena butuh interaksi yang agak banyak untuk merubah sebuah keyakinan kepada yang lainnya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, seorang itu akan merubah keyakinannya kalau ia sudah mulai tidak yakin dengan keyakinannya. Ada keraguan, ada keinginan untuk melihat ajaran orang lain. Maka Nabi melarang Umar membaca kitab Taurat. Karena memang ketika kita sedang mencari sesuatu dan kita nggak punya kemampuan, nggak punya basic, nggak punya kekuatan, ya, akidah yang benar, maka mempelajari yang lainnya itu, akidah yang lain itu akan mempengaruhi kita juga. Cukuplah bagaimana Mu'tazilah dahulu ya itu tersesat ya, karena mereka ingin membantah filsafat Yunani dengan metode filsafat Yunani juga ya, dan akhirnya mereka pun terjebak dalam hal-hal yang membuat orang Yunani terjebak di sana. Itu lantaran kesiapan mentalnya, kesiapan ia sebagai seorang muslim berakidah yang benar itu tidak mapan, sehingga akhirnya terseret oleh apa yang ia pelajari tersebut. Maknanya, kalau ibu sudah merasa akidahnya ala Quran dan Sunnah, suami itu tidak di atas Quran dan Sunnah, maka pertama adalah merubah opini sang suami ya, bahwa apa yang ibu miliki itu yang terbaik. Bagaimana caranya? Dengan akhlak yang mulia ya. Tidak perlu berdebat, tidak perlu saling vonis-memvonis, hukum-menghukumi. Prosesnya adalah bagaimana sang ibu menarik sang suami agar mau tahu dengan apa yang dimilikinya. Kemudian setelah itu cari cara untuk mengajarkannya dengan baik pada sang suami tersebut. Ya, banyak caranya. Banyak testimoni yang didapatkan, misalnya sang suami malah dengar dari sopirnya. Ya, ketika sang ibu kalau berangkat kemana-mana mesti nyetel misalnya radio Raja di mobilnya. Maka dia minta kepada sang supir supaya jangan ngerubah channel tersebut. Nah, ketika bapaknya masuk mobil ya, nyetel radio, langsung yang keluar radio tersebut. Dan itu merubah akhirnya opini yang ada, yang tadinya menentang jadi akhirnya malah mengikuti dan bersama-sama dengan sang ibu mengaji. Dan banyak hal lainnya. Ini semua adalah bagaimana sang istri mampu menggunakan potensi yang ada untuk bisa membuat suaminya itu mau melihat dan mau mengerti tentang akidah yang dimiliki oleh sang ibu. Memang perjuangannya enggak mudah ya. Mungkin akan timbul di sana hal-hal yang tidak mengenakan, namun itulah namanya perjuangan. Tidak ada di sana perjuangan tanpa pengorbanan. Nah, maka
bila ada hal ini terjadi, maka hendaknya semuanya ihtisab kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, agar nanti setiap langkah, setiap ajakan dakwahnya itu berpotensi pahala untuknya. Alangkah indahnya bila orang yang kita cintai sadar dan akhirnya berjalan bersama di atas sirat al-mustaqim. Wabillahi taufik. Nah, Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Berikut ini kami akan coba kembali bacakan pertanyaan dari seorang ibu yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah saya berdosa jika kadang saya bosan, Ustaz, mengingatkan suami untuk dia itu bisa sholat di awal waktu, tepat waktu. Terkadang saya biarkan dia mengulur-ulur waktu, walaupun di hati saya kesal melihatnya. Seringkali suami menunda sholat bukan karena ada udzur syar'i. Jazakumullahu khairan, Ustaz, atas penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fikum. Alih-alih kesel, ya, lebih baik berpikirnya positif. Ya, artinya membersamai suami untuk ingatkan ia sholat jamaah, sholat di waktunya, sholat di awal waktunya adalah pahala besar. Itu bentuk amar nahi munkar. Ya. Maka seorang muslim harus berpikirnya adalah proses. Itu yang menjadi bagian terpentingnya adalah prosesnya. Ya. Hasilnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita, kewajiban kita, ya, menasihati suami, mengajak suami, tugas kita. Jangan bosan-bosan. Ya, itu godaan setan. Kata iblis, sudahlah, ya, kamu ngapain lagi? Sudah capek itu, dah, dan sebagainya macamnya. Ya, agar kita akhirnya kendor. Ibu udah kendor, sampai ibu kemudian tidak negur apa yang tidak sholat pada waktunya misalnya, atau tidak sholat berjamaah. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bahwa segeralah merubah metode. Kalau ini nggak bisa, pakai metode yang lainnya. Artinya, ya, banyak cara. Bahkan kalau perlu mengajak orang ketiga. Ya, misalnya ada kawannya, tetangganya, minta tolong ngajak. Misalnya mau sholat, ya, datang ke rumahnya, nanya, Pak, kita sholat bersama-sama ke masjid. Mungkin karena teman dekatnya ngajak, dia akan apa? Berangkat. Nah, setelah ia bisa menikmati indahnya berjamaah di masjid, saya yakin, ya, dengan adanya penjelasan tentang keutamaan berjamaah di masjid, pahalanya yang besar dan lain sebagainya, akan merubah sang bapak lebih baik dalam hal ini. Jadi jangan kata-kata bosan. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah 1000 tahun kurang 50. Ya. Dan beliau gak bosan-bosannya mendakwahi kaumnya, mendakwahi istrinya, mendakwahi anaknya. Ya. Sampai ada keputusan dari Allah, tidak akan beriman kecuali yang telah beriman saja. Barulah beliau, Allah perintahkan untuk membuat perahu, dan akhirnya Allah berikan azab kepada dunia, kepada manusia yang tidak beriman dengan adanya apa? Banjir bandang yang luar biasa yang menenggelamkan gunung-gunung. Bukan hanya rumah-rumah, gunung pun direndam oleh air tersebut. Dan hanya Nabi Nuh dan kaumnya yang ada di kapal yang selamat, dan Allah selamatkan dari bencana tersebut. Jadi jangan sampai ada dalam jiwa kita rasa jengkel, rasa bosan ketika kita mengajak orang lain beramal soleh, apalagi suami, ya, orang yang dicintainya. Maka tampilkanlah, ya, mungkin bahasanya yang kurang tepat, perbaiki bahasanya. Tidak ngomong, Pak, sudah waktunya duhur, silahkan ke masjid misalnya. Pakai bahasa lain yang lebih santun kepada apa. Ya, ingat, misalnya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita hari ini, bisa hidup, bisa panjang umur. Pokoknya kita terima kasih sama Allah Subhanahu untuk menyembahnya, untuk sholat.
sebagai wujud kita mensyukuri nikmat tersebut. Jadi kita menggunakan banyak cara ya untuk mendakwahi suami kita. Bayangkan kalau kita bahagia melihat teman-teman kita ajak ngaji, kadang dikasih snack, kadang dikasih hadiah supaya dia kemudian jadi sadar, masa sama suami nggak bisa sabar, nggak bisa kuat menghadapi hal seperti itu. Maka ini adalah godaan syaitan, dihilangkan. Tidak boleh ada kata bosan dalam berdakwah. Ya. Ibu salah memahami, karena ibu memahami itu adalah suami itu adalah pemimpin yang harus lebih baik daripada rakyatnya, bukan memandang ia sebagai manusia yang mungkin belum sampai hidayah kepadanya, yang mungkin belum paham tentang hal tersebut, yang butuh kasih sayang, butuh juga penjelasan, butuh juga cara untuk mampu menggaitnya agar meninggalkan yang tidak baik kepada yang lebih baik. Ingat, ibu dalam keadaan cukup luar biasa hebat. Allah berikan pahala yang berlipat ya, dengan capeknya ya, dengan keselnya itu dan lain sebagainya, disabari dan kemudian mohon sama Allah, ya Allah, bila ini semua saya ikhlas karena Engkau, tolonglah hidayah, berilah hidayah kepada suami saya tersebut. Siapa tahu dengan semuanya suami Allah berikan hidayah taufik sehingga bisa jadi orang yang soleh yang nanti membahagiakan ibu dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Wallahu alam bissawab. Jazakallahu khairan Ustaz. Terima kasih atas nasihat dan bimbingannya. Semoga bermanfaat untuk ibu dan Allah berikan solusi serta kesabaran ibu untuk menghadapi perilaku dari suaminya, dan semoga Allah mudahkan untuk menggerakkan hatinya menjadi laki-laki yang rajin ke masjid dan salat. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang menghubungi kami via telepon 0218236543. Kami akan angkat telepon yang pertama. Silakan. Halo. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya ini sama Ustadz. Ya, dengan Bapak. Siapa di mana? Mohon maaf. Ali. Ya. Pak Ali di Bekasi. Oh iya, Pak Ali di Bekasi. Silakan. Pak Ali. Pak Ali, silakan. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini sudah berumur 80 tahun. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Sudah. Saya punya kakak perempuan. Punya kakak perempuan. Udah berumur 83. Iya, Pak. Nah, dia dalam kondisi sakit, Pak. Nah, di tempat tidur aja nggak bisa bergerak lagi lah. Nah, jadi saya ini jauh dari dia. Saya berada di Bekasi, ya kan. Kakak ini berada di Sumatera Barat di kampung. Nah, jadi sayalah yang membiayai dia setiap bulan itu, Pak. Ya kan? Ini setiap bulan, ya kan? Jadi saya kasihan lihat dia itu, ya kan? Pertanyaannya, Pak, mohon maaf. Pertanyaannya, apakah boleh saya berdoa? Apakah boleh saya berdoa bahwasanya janganlah sampai saya yang duluan meninggal daripada dia? Apakah saya tidak berdosa berdoa supaya dialah yang duluan meninggal? Oh, seperti itu pertanyaannya cukup? Cukup, nah itu aja. Ya. Terima kasih ya Pak atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seharusnya Bapak merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan pada Bapak kesehatan sampai usia 80 tahun dan masih bisa bersedekah untuk kakak. Sebetulnya yang butuh itu bukan sang kakak, tapi Anda lah yang membutuhkannya.
Karena Anda butuh amal soleh, butuh juga surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan-jangan bantuan Bapak kepada sang kakak itu adalah sebab Bapak diberikan Allah keberkahan hidup dan kesehatan sampai usia 80 tahun. Maka alangkah baiknya, ya, tidak usah kita doakan cepat mati, ya, tapi doakanlah kepada Allah agar ia diberi ampunan, diberi kesabaran, dan kita yang membantu diberikan kekuatan, kesabaran untuk membantunya. Ya, itu yang terbaik. Sebab usia itu sudah ada ketentuannya. Tidak mesti Bapak yang sehat akan lebih lama ketimbang yang sudah sakit. Bahkan dapatkan seorang ibu mengurus suaminya yang stroke, ya, bertahun-tahun, ternyata sang ibu meninggal dunia, bapaknya masih hidup. Ganti kakaknya, adiknya, anak yang tertua memelihara bapaknya tersebut. Kakaknya tuh, anak tertuanya lumayan sehat. Ternyata sudah meninggal dunia sebelum bapak yang sakit tuh meninggal dunia. Ya. Sampaikan hati bapak bahwa bila saya meninggal dunia, Allah yang akan menanggung rezekinya saudara bapak tersebut. Ya, jangan takut sama rezeki. Ya, jangan beranggapan bahwa kalau bapak gak bantu, kakak apa nggak ada yang bantu. Tidak boleh begitu. Tidak boleh punya anggapan bahwa bapak, ya, menganggap bapak lah yang hanya bisa membantu, ya, kakak tersebut. Memang sekarang Allah beri kepada bapak suatu kesempatan untuk bersedekah kepada sang kakak. Ini luar biasa, ya, luar biasa hebat. Dalam usia 80 tahun masih mampu membiayai kakaknya yang sakit, ya, dan tidak mampu kemana-mana tersebut. Dan jangan kemudian seuzon dengan Allah, ya, menganggap kalau saya nanti meninggal dunia, siapa yang akan membiayai kakak saya? Ya, tidak baik, ya. Maka doa tersebut nggak baik, bukan nggak boleh, tapi nggak baik, ya. Karena ada di sana sebuah keyakinan bahwa yang mampu, yang masih bisa memberi bantuan kepada kakaknya hanya saya. Ini nggak bagus, ya. Tapi harusnya minta sama kemudahan agar bapak diberi kemampuan membiayai sang kakak sampai akhir masa. Dan yakin kalau saya meninggal duluan pun ada yang akan Allah gerakkan membantunya. Jadi banyak hal, ya, banyak cara Allah untuk ngasih rezeki kepada sebuah keluarga. Ada yang presiden yang menanggung semuanya, ada orang kaya yang menanggung semuanya nantinya, ada mungkin tetangganya yang baik hati memeliharanya dan membiayainya, atau mungkin anak-anaknya atau cucunya atau anak bapak yang akan melanjutkan amal solehnya bapak kepada sang kakak tersebut. Maksud saya, kita sebagai muslim yakin bahwa setiap orang ada rezekinya. Ada rezekinya. Dan ketika Allah menjadikan saya sebagai sarana untuk memberikan rezeki kepada sang kakak, berarti saya mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, untuk meraih pahala, untuk meraih pahala sedekah yang luar biasa, yang orang mati itu pengen kembali ke dunia untuk sedekah. Orang yang masuk kuburan, ya, kemudian dapat adab kubur, nyesal. Kenapa? Karena dulu nggak sedekah. Orang yang masuk neraka menyesal, ya Allah, Rabbi, ya Allah, kembalikan saya ke dunia ini untuk aku bersedekah. Nah, jadi apa? Subhanallah, dapatkan sebuah pahala besar bersedekah untuk sang kakak tersebut. Maka minta sama Allah kelanggengan untuk terus bisa membantu sang kakak. Dan jangan berpikir kalau saya mati nggak ada yang bantu. Jangan, ya.
Allah yang akan menjamin rezeki hamba-hambanya sampai ia meninggal dunia. Kata Nabi kita Muhammad SAW, ya, bahwa Jibril menyapa pada aku bahwa jiwa tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Artinya selama masih hidup akan ada rezekinya. Ya, kalau sudah meninggal baru hilang rezekinya, tamat sempurna. Dan yakinlah bahwa kakak bapak punya rezeki sendiri yang kita nggak ketahui. Yang mungkin bila meninggal dunia duluan, maka bisa jadi sang kakak ada yang menanggungnya dan lebih banyak memberi bantuannya ketimbang mati ada apa di situ. Oleh karena itu, silakan bapak berpikir lagi untuk merubah opini yang ada dengan mengatakan saya diberikan Allah kemudahan untuk memberi kepada dia harta. Artinya pahala saya akan banyak dapatkan. Ya. Kemudian yakinlah bahwa kakak itu punya rezeki sendiri yang Allah telah tentukan di Lauhil Mahfuz. Sehingga adanya bapak atau enggak ada, tetap selama dia hidup ada rezekinya. Ya, jadi jangan sampai berdoa yang seakan-akan merasa ada sebuah kekhawatiran bahwa nanti kalau saya meninggal duluan nggak ada yang bantu mengurus biayanya sang kakak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz atas nasihat untuk kita semuanya, khususnya Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah mudahkan segala urusan Bapak dan kakak Bapak tadi. Dan selanjutnya akan berikan kesempatan kembali untuk bertanya via telepon 0218236543. Kami akan angkat, silakan. Halo. Iya, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Ana Taufik, Sat, dari Bekasi, Sat. Silakan pertanyaan Pak Taufik. Iya, Sat. Ana kan punya adik ipar, Sat. Nah, adik ipar Ana ini sudah ngikut Ana nih dari udah mungkin 10 tahun lebih lah, Sat, ya. Dari dia SMA, lulus SMA sampai sekarang. Nah, kemudian sepanjang perjalanan Ana merasa ada ketidakcocokan lah dengan adik ipar Ana ini. Sekarang dia udah dewasa, sudah bisa bekerja. Dosa kak Ana, Sat, kalau Ana nasihatin dia supaya dia bisa hidup mandiri, pisah dari Ana, Sat. Nah, soalnya karena emang Ana kayaknya nggak ada kecocokan, Sat, sama dia, karena dia anaknya pendiam, karena emang dia kan udah nggak punya orang tua, Sat, dan hubungan dengan keluarga juga kurang gitu. Ada yang dekat tinggal kakak dan bibinya. Cuman aneh udah ngomong sama mereka juga, mereka menyerah gitu karena emang anaknya agak tertutup gitu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Sat. Oh iya. Baik. Dosa anak, Sat, kalau anak mengusir secara halus lah, Sat, iya. Karena intinya komunikasi bagaimana cara agar dia itu bisa mandiri gitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya. Assalamualaikum. Ada dua hal yang sampai kepada antum. Yang pertama, tidak ada dosa bila Anda mengajak ia berpisah. Dalam artian minta ia untuk bisa tinggal tidak bersama dengan Anda. Kenapa demikian? Karena tetap kita anggap bahwasanya rumah tangga itu akan lebih seru bila tidak ada orang ketiga di rumah tersebut. Berdua atau tambah anak-anak saja. Sehingga apa yang kita kerjakan itu hanya diketahui oleh keluarga kita saja. Karena kita nggak tahu bahwasanya dalam rumah tangga itu ada mungkin hal-hal yang nggak baik yang terjadi di rumah tangga kita. Itu seandainya privasinya itu baik, maka lebih nyaman di rumah tersebut. Secara hukum tidak ada masalah dan tidak berdosa. Hanya yang kedua yaitu bagaimana
Anda akan tetap menjalin hubungan baik dengan mereka. Karena ini menyangkut keluarga istri. Pernikahan itu kan bukan hanya antara suami istri saja, tapi juga dua keluarga besar yang bergabung dalam sebuah ikatan pernikahan. Sehingga otomatis ya, Anda harus komunikasi dengan istri Anda sebagai kakaknya dia. Ya. Sampaikan ketidaknyamanannya, sampaikan juga bagaimana pendapatnya sang istri. Kalau memang sepakat, ya, maka cari cara yang terbaik untuk dia. Misalnya, ya, dia bekerja, maka coba misalnya disewakan kamar atau rumah di dekat dengan tempat kerjanya, misalnya, sehingga dia akan nyaman di sana dan tidak merasa diusir oleh Anda. Karena kalau sampai ada pengusiran, itu kan bukan hal yang baik dalam sebuah kehidupan keluarga. Toh bagaimanapun juga tetap ada hubungan antara istri Anda dengan adiknya itu sampai kapanpun juga. Maka cobalah musyawarah dengan sang istri, ya, tentang kondisi adik ipar itu, bagaimana caranya, ya. Kalau sepakat keduanya untuk memisahkannya, maka carilah cara yang paling tepat untuk itu, ya, dan memberikan pada dia tempat tinggal, ya, yang terpisah dari keluarga Anda itu lebih baik daripada Anda menyuruhnya pergi tanpa ada solusi untuk kebaikan sang adik ipar tersebut. Ingat, ya, jadikanlah semua keputusan Anda itu yang terbaik. Jangan hanya boleh atau tidak boleh, namun apa yang terbaik, ya, sehingga nanti akan ada hasil yang baik untuk semuanya. Karena tetap dia adalah kerabat dari istri, dan istri pun akan mendapatkan kenyamanan ketika sang suami melibatkannya dalam memutuskan urusan yang hubungan dengan kerabat atau keluarganya dia. Maka bersabarlah, ya, mencari cara yang terbaik bersama istri agar nanti bisa menjadi maslahat untuk semuanya. Saya yakin ada demikian juga membutuhkan tempat yang nyaman untuk ia hidup dan bekerja. Bisa juga dengan cara menikahkannya dengan wanita sudah cukup lama. Kalau SMA usia 18 tahun, berarti kalau 10 tahun sudah 28 tahun. Sudah matang untuk menikah. Maka Anda bisa mengajak ia untuk menikahi wanita yang dia sukai, yang sudah dia miliki. Atau jodohkan kalau belum punya dengan wanita yang baik-baik agar nanti bisa jadi baik baginya. Banyak cara bisa Anda lakukan, tapi yang penting bahwa Anda secara hukum Islam dibolehkan untuk memisahkan sang adik ipar dari kehidupan rumah tangga Anda di sana. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas jawabannya untuk Bapak yang bertanya tadi. Dan berikut ini kami akan membacakan pertanyaan terakhir sebelum Ustadz memberikan ihtitam dari saudara kita yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Izin bertanya, Ustadz, jika ana dengan istri sekarang ini tinggal berpisah, namun tidak berpisah, namun belum bisa berdamai, namun belum juga ada putusan dari pengadilan atau ucapan bubaran atau cerai. Apa langkah yang baik untuk dipilih jika anak-anak untuk sekarang masih kecil-kecil? Jazakallah khairan, Ustaz. Tidak mungkin kita bisa berikan saran yang baik kita tidak tahu alasan mengapa bisa berpisah seperti itu. Saya berikan beberapa isyarat saja untuk dilihat. Bila Anda menceraikannya itu karena keburukan akhlak, ya, dari sang istri, ya, maka langsung aja pisah, ya, dan yakinlah anak itu akan Allah tolong. Kenapa? Karena kita pisahnya karena takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia ada problemnya hanya karena komunikasi atau karena problem persisihan yang tidak kunjung putus,
maka dicek kembali apakah benar persengketaan itu harus diselesaikan dengan perceraian ataukah tidak. Masih mungkin enggak digabung lagi dua hati tersebut. Nah, maka dilihat oleh Anda, bila Anda mendapatkan bahwa masih memungkinkan untuk bergabung dengan perubahan-perubahan sifat ataupun karakter yang ada, maka ajak sang istri untuk memperbaiki yang ada. Ya, siap nggak memperbaiki keadaan yang ada ini? Artinya sang suami memperbaiki keadaannya, istri juga memperbaiki keadaannya, sehingga jadi baik nantinya. Karena tetap saja perceraian itu punya pengaruh pada anak-anak yang kita miliki. Tapi jangan sampai hanya karena anak-anak keputusan untuk bercerai yang benar dengan alasan yang benar, ya, itu gagal. Karena keburukan akhlak sang ibu bila terus bersama sang anak itu bisa berakibat buruk pada anak-anak tersebut. Dan Anda bisa memilih, ya, ibunya mereka yang lainnya yang lebih baik akhlaknya, difaham agama, dan mau memelihara anak-anak suaminya, ya, yang itu akan memberi keberkahan pada Anda ketika itu menjadi sebab, ya, Anda lebih baik. Oleh karena itu, ya, lihat kembali pada permasalahannya. Bila Anda ceraikan itu karena takwa sama Allah, maka selesaikan. Dan bila bukan karena takwa sama Allah, maka perbaiki. Ya. Kenapa? Karena pada asalnya Islam itu meminta kita untuk mempertahankan rumah tangga, ya, kecuali tidak ada solusi lainnya. Oleh karena itu, lihat kembali masalahnya agar nanti Anda bisa punya cara yang terbaik dalam menyelesaikan urusan ini. Sebagai penutup, saya sampaikan kepada sekalian, pentingnya komunikasi ini bukan hanya pada suami istri, juga pada orang tua dengan anaknya, individu dengan masyarakatnya, rakyat dengan pemimpinnya, pemimpin dengan rakyatnya. Ini semua butuh komunikasi yang baik, ya, sehingga peran-peran yang ada harus mampu menjalankan fungsi-fungsi seperti ini. Gagalnya peran akan berefek tidak baik, ya, akan berefek tidak baik. Apalagi dengan cara yang lebih tidak baik lagi, akan memberikan kehancuran dimanapun ada. Maka nasihat pada antum semuanya, mari belajar kembali agama ini dengan benar dan belajar kembali menyampaikan aspirasi yang benar dengan cara yang benar dan dengan aturan yang benar. Ya, baik itu untuk keluarga kita, untuk desa kita, untuk negara kita, semuanya butuh kemampuan kita untuk berkomunikasi yang baik. Perkuat komunikasi, ya, akan ada erat dan juga kebaikan dalam hidup yang kita miliki. Mari banyak belajar, ya, dan saya ucapkan syukur, terima kasih, jazakumullah khair kepada teman-teman di Studio Roja yang sudah berupaya untuk membantu kaum muslimin, ya, mencerahkan mereka, ya, dan juga memahamkan mereka tentang indahnya Islam ini yang tidak suka kekerasan tanpa sebab syar'i, tanpa maslahat yang besar. Semuanya adalah arifku, lembah lembut. Nabi mengatakan inna rifqa, ya, idza dakhala fi syai'in zana, kalau sampai masuk pada sesuatu maka akan menghiasi. Wa idan ta'za'an syai'in syana, kalau copot dari sesuatu maka akan merusaknya. Maka butuh lemah lembut dalam hal ini. Hadapi semua dengan lemah lembut dan dengan kesabaran. InsyaAllah akan selesai juga. Demikian, mohon maaf kekurangan ada, dan mohon maaf atas segala kekurangan ataupun waktu yang ada. Semoga Allah memberkahi kita semuanya. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum Ustaz. Jazakallahu khairan atas kesediaan untuk hadir di studio kami kesempatan pagi hari ini.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, taufik, hidayah, dan menjaga untuk Ustadz sekeluarga. Dan juga Allah mudahkan kita kembali untuk mengambil pelajaran dan ilmu dari Ustadz di kesempatan yang akan datang. Sahabat Roja, pemerhati Roja dimanapun Anda berada, kami yang bertugas mohon pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menghadirkan program acara ini. Kami akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.